Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang implikasi teori belajar konstruktivisme dalam pendidikan Islam. Dan saya sebagai pemateri pertama di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu konstruktivisme. Konstruktivisme adalah teori belajar yang menekankan bahwa pembelajar membangun sendiri pengetahuannya melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Konstruktivisme itu intinya adalah teori belajar yang mengatakan bahwa pengetahuan itu dibangun, dikonstruksi secara aktif oleh si pembelajar, siswa atau mahasiswa, bukan cuma ditransfer pasif dari guru atau buku. Gampangnya tuh gini, konstruktivisme itu menantang anggapan bahwa belajar cuma sekedar menerima informasi dari luar. Justru kamu yang harus merakit pengetahuan itu di otakmu sendiri berdasarkan apa yang sudah kamu tahu dan pengalaman baru yang kamu dapatkan. Definisi dan inti konstruktivisme itu sendiri berasal dari kata konstruksi yang berarti membangun. Dalam konteks pendidikan, ini adalah pandangan filosofis dan psikologis tentang bagaimana manusia belajar. Yang pertama yaitu pengetahuan dibangun, bukan ditemukan. Pengetahuan bukanlah sesuatu yang sudah ada di luar sana dan tinggal diambil atau ditemukan, melainkan sesuatu yang dibuat atau dikonstruksi oleh pikiran individu. Yang kedua yaitu peran pengetahuan awal atau skema. Proses konstruksi ini selalu menggunakan pengetahuan atau kerangka berpikir yang sudah dimiliki sebelumnya atau sering disebut skema. Saat kamu dapat informasi baru, kamu akan mencoba menghubungkannya dengan apa yang sudah ada di otakmu. Yang ketiga yaitu proses aktif. Belajar adalah proses yang aktif dan generatif. Kamu tidak cuma duduk diam mendengarkan, kamu harus berpikir, mengolah, menganalisis, bereksperimen, dan merefleksi untuk menciptakan pemahamanmu sendiri. Prinsip utama membangun pengetahuan aktif, konsep membangun pengetahuan aktif adalah jantung dari konstruktivisme yang didukung oleh beberapa prinsip. Yang pertama yaitu belajar berbasis pengalaman, authentic learning. Pengetahuan menjadi lebih bermakna ketika dibangun dari pengalaman nyata atau dalam konteks yang relevan dengan kehidupan. Mahasiswa diajak menghadapi masalah di dunia nyata, melakukan proyek atau studi kasus, bukan hanya menghafal definisi. Contohnya tuh ya, seperti mempelajari pemasaran dengan membuat rencana bisnis untuk produk nyata, bukan sekedar membaca buku teks. Yang kedua yaitu pengetahuan terbentuk melalui proses kognitif. Konstruksi pengetahuan terjadi melalui dua proses utama menurut Jean Piaget. Yang pertama itu asimilasi, menggunakan skema yang sudah ada untuk memahami informasi baru. Misal tuh ya, melihat anjing baru dan langsung mengkategorikannya sebagai anjing karena cocok dengan skema anjing yang sudah ada. Dan yang kedua yaitu akomodasi, mengubah atau menciptakan skema baru karena informasi baru tidak cocok dengan skema lama. Misal ya, melihat rubah yang mirip anjing, tapi perlu membuat kategori baru rubah karena ada perbedaan signifikan. Dan yang ketiga yaitu pentingnya interaksi sosial. Selain konstruksi individu, ada juga pandangan Vygotsky yang menekankan interaksi sosial. Kamu membangun pengetahuan lebih efektif melalui diskusi, kolaborasi, dan berbagai ide dengan teman atau dosen. Yang keempat yaitu refleksi dan metakognisi. Mahasiswa didorong untuk merefleksikan proses belajarnya. Kenapa saya berpikir begini, strategi apa yang paling efektif, dan mengembangkan metakognisi, berpikir tentang cara berpikir. Ini membuat kamu sadar akan pemahamanmu sendiri dan menjadi pembelajaran mandiri.
Kesimpulannya yaitu konstruktivisme adalah tentang belajar yang bermakna dan mendalam, di mana kamu nggak cuma tahu faktanya, tapi juga benar-benar paham kenapa fakta itu ada dan bagaimana menggunakannya dalam konteks nyata. Kamu aktif terlibat dalam menciptakan peta pengetahuanmu sendiri. Oke, selanjutnya yaitu konstruktivisme dalam perspektif Islam meneladani metode Nabi. Metode Nabi yang interaktif. Pengajaran Nabi Muhammad, metode pengajaran Nabi Muhammad SAW seringkali bersifat dialogis, memicu pertanyaan dan mendorong pemikiran kritis. Ini sejalan dengan prinsip konstruktivisme. Dan tradisi intelektual Islam. Sejarah intelektual Islam dipenuhi dengan para ulama yang tidak hanya menghafal tetapi juga menganalisis, menghafalkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Konstruktivisme modern sebenarnya sangat relevan dengan metode pengajaran yang sudah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW sejak 14 abad yang lalu. Intinya, konstruktivisme adalah teori belajar yang menempatkan siswa sebagai pembangun pengetahuan aktif. Dalam perspektif Islam, metode Nabi SAW menunjukkan penerapan prinsip konstruktivisme sosial di mana pengetahuan dibangun melalui pengalaman nyata, interaksi sosial, dan penanaman nilai holistik. Yang pertama yaitu konstruktivisme dalam bingkai pendidikan Islam. Dalam pendidikan Islam, konstruktivisme dilihat sebagai cara yang efektif dan bermakna untuk mencapai tujuan utama pendidikan, yaitu membentuk insan kamil, manusia paripurna yang beriman, berakhlak mulia, dan berilmu. Konstruktivisme dalam Islam tidak hanya berhenti pada pembangunan konsep kognitif, tetapi juga mencakup yang pertama holistik, menyeluruh. Pengetahuan yang dibangun harus mengintegrasikan aspek akhlak, moral, kognitif ilmu, dan amal praktik. Yang kedua yaitu berpusat pada realitas. Pengetahuan harus selalu dikaitkan dengan realitas kehidupan, muamalah, dan ibadah syariah sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga yaitu peran uswatun hasanah, keteladanan. Guru atau dosen, misal seperti Nabi, tidak hanya fasilitator, tetapi juga model yang menunjukkan bagaimana pengetahuan itu diterapkan dalam tindakan nyata. Selanjutnya yaitu meneladani metode Nabi, penerapan konstruktivisme sosial. Metode pengajaran Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat adalah contoh terbaik dari pembelajaran aktif, kontekstual, dan sosial yang sangat sejalan dengan prinsip konstruktivisme sosial. Nabi mengajarkan Islam secara berangsur-angsur sesuai kapasitas dan kebutuhan sahabat. Beliau tidak langsung mewajibkan seluruh syariat, melainkan memprioritaskan akidah, lalu sholat, zakat, dan seterusnya. Ini adalah bentuk scaffolding, pemberian dukungan bertahap, yang diakui dalam teori modern. Interaksi sosial, komunitas belajar, majelis ilmu, dan musyawarah, para sahabat adalah komunitas belajar learning community. Mereka tidak hanya belajar dari Nabi, tapi juga dari satu sama lain melalui diskusi dan musyawarah. Nabi mendorong interaksi dan berbagai pemahaman yang merupakan inti dari sosiokonstruktivisme. Refleksi dan koreksi pemahaman. Koreksi langsung berbasis situasi. Nabi sering mengoreksi pemahaman atau praktik sahabat di tempat kejadian. Misalnya, ketika sahabat salah dalam berwudu atau niat sholat, koreksi ini membantu sahabat merekonstruksi pengetahuan mereka yang keliru secara instan. Yang ketiga, implikasi bagi mahasiswa di era sekarang. Mengadopsi konstruktivisme ala Nabi SAW berarti kamu adalah pencari makna, bukan penerima pasif. Jangan puas hanya dengan materi dari dosen. Tanyakan mengapa dan bagaimana, cari tahu konteks sejarah turunnya suatu hukum atau ayat, asbabun nuzul atau wurud untuk membangun pemahaman yang mendalam.
Hubungan teori dengan realitas. Setelah mempelajari teori, coba kaitkan dengan masalah di sekitarmu. Contoh nih ya, setelah belajar ekonomi Islam, coba analisis praktik riba dalam UMKM lokal. Prinsip pengalaman nyata. Dan yang kedua yaitu, jadikan kelas sebagai forum musyawarah. Manfaatkan diskusi kelompok untuk saling menguji dan memperkuat pemahaman. Pengetahuanmu akan lebih kokoh jika sudah teruji melalui argumen dan perspektif teman-temanmu. Dan yang terakhir yaitu praktik dan aplikasi amal. Tujuan akhir belajar Islam adalah amal. Begitu memahami konsep kebersihan, terapkan dalam kebersihan kampus. Begitu memahami konsep amanah, tanggung jawab, terapkan dalam dalam pengajaran tugas dan integritas akademik. Prinsip holistik dan uswah. Baik, untuk penjelasan yang selanjutnya, dan ini penjelasan terakhir dari saya, yaitu tentang prinsip dasar konstruktivisme yang relevan dengan pendidikan Islam. Itu intinya adalah, siswa itu aktif membangun pemahamannya sendiri, bukan cuma menerima mentah-mentah dari guru atau dosen. Dan berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu, siswa aktif membangun pengetahuan mandiri. Inti prinsip pengetahuan termasuk ilmu agama itu gak bisa cuma ditransfer dari otak guru atau dosen ke otak mahasiswa atau siswa. Mahasiswa harus mengolah, mengaitkan, dan menyimpulkan sendiri berdasarkan pengalaman dan apa yang sudah dia tahu sebelumnya. Relevansi pendidikan Islam dalam konteks agama ini berarti mahasiswa tidak hanya menghafal ayat, hadis, atau hukum fikih. Mahasiswa diajak untuk menggali makna ajaran, merenungkan refleksi nilai-nilai keislaman, dan menghubungkan ajaran tersebut dengan realita hidupnya. Contoh, diskusi tentang implementasi akhlak atau nilai tawakal dalam menghadapi masalah sehari-hari. Yang kedua yaitu belajar melalui pengalaman dan interaksi kontekstual. Inti prinsip, belajar paling efektif kalau melibatkan pengalaman nyata dan interaksi sosial, diskusi atau kolaborasi. Pengetahuan dibangun lewat percobaan, problem solving, dan berbagai pandangan. Relevansi pendidikan Islam, pengalaman, belajar ibadah, sholat, puasa, harus dengan praktik langsung. Belajar tentang tanggung jawab sosial bisa melalui proyek amal atau pengamatan lingkungan. Interaksi metode seperti muzakarah, tukar pikiran, dan diskusi kelompok dalam pelajaran Al-Quran atau hadis, atau akidah akhlak sangat relevan. Mahasiswa bisa mendiskusikan berbagai pandangan ikhtilaf tentang suatu masalah dan menemukan kesimpulan yang bertanggung jawab. Yang ketiga yaitu guru atau dosen ya, sebagai fasilitator, pemandu. Inti prinsip, peran guru atau dosen bergeser dari penyampaian ilmu menjadi pemandu. Fasilitator dan motivator, guru menyediakan sumber daya, merancang kegiatan yang memicu siswa berpikir dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menentang. Referensi pendidikan Islam. Guru tidak hanya mendikte, guru agama harus memancing siswa untuk bertanya, menganalisis, dan mencari jawaban dari sumber-sumber primer Al-Quran dan hadis, atau referensi lain, lalu memverifikasi pemahaman mereka. Tujuannya adalah membantu mahasiswa mencapai pemahaman agama yang mendalam dan kritis, bukan sekedar ikut-ikutan. Dan yang keempat, pentingnya proses daripada hasil. Inti prinsip, proses berpikir usaha dan bagaimana mahasiswa mencapai pemahaman itu lebih penting daripada sekedar nilai akhir atau hafalan. Kesalahan dilihat sebagai bagian dari proses belajar. Relevansi pendidikan Islam dalam pembelajaran agama ini berarti fokus pada perubahan perilaku afektif dan penghayatan psikomotorik, bukan hanya pada nilai ujian kognitif. Misalnya, dalam pelajaran fikih, yang utama adalah kesungguhan siswa dalam memahami dan mengaplikasikan tata cara ibadah dengan benar. Bukan hanya nilai ulangan teori, proses penguatan karakter dan nilai keimanan menjadi fokus utama. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dengan pemahaman yang saya bisa jabarkan. Dan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan dengan pemateri kedua.
Baik, saya Wika Kusuma sebagai pemateri kedua. Nah, tadi kan sudah dijelaskan oleh pemateri pertama tentang teori konstruktivisme, apa itu teori konstruktivisme, bagaimana penerapan teori konstruktivisme, dan berbagai macam contoh yang telah dijelaskan secara rinci oleh pemateri pertama. Nah, saya akan menjelaskan tentang peran siswa dalam penerapan teori konstruktivisme ini. Nah, siswa itu kan sebagai objek utama dalam proses pembelajaran. Nah, jadi siswa itu berperan penting dalam proses pembelajaran, terutama dalam penerapan teori konstruktivisme ini. Lalu apa saja peran siswa dalam penerapan teori konstruktivisme ini? Ada berbagai peran siswa dalam penerapan teori ini, salah satunya ialah berpikir kritis. Nah, siswa itu harus berpikir kritis dalam menerima sebuah informasi ataupun pembahasan dari guru. Jadi ketika guru itu menjelaskan atau memberikan pembahasan dan teori, siswa itu tidak hanya menerima secara mentah-mentah, tetapi menganalisa teori tersebut, menganalisa pembahasan tersebut dengan berpikir kritis. Apakah benar itu yang terjadi? Apakah benar dan dari mana dasarnya? Nah, siswa itu bisa berpikir kritis, harus berpikir kritis dalam teori konstruktivisme ini. Nah, yang kedua itu bisa berkolaborasi. Seperti contohnya kan ada tugas kelompok. Nah, itu kan saling berdiskusi bersama, bisa bertukar pikiran, bisa saling membagikan ide. Nah, dalam teori konstruktivisme ini, berkolaborasi itu kan bisa memancing motivasi semangat siswa dalam belajar. Nah, jadi dalam teori konstruktivisme ini, berkolaborasi itu bisa menimbulkan pertanyaan-pertanyaan, bisa menambah wawasan terhadap penjelasan-penjelasan dari teman-teman di sekitarnya. Nah, kan setiap orang itu kan berbeda pendapat. Jadi itu bisa saling menukar pikiran, bisa saling berkomunikasi, bermusyawarah. Nah, jadi siswa itu sangat penting dalam penerapan teori konstruktivisme ini. Selanjutnya juga ada eksplorasi mandiri. Nah, eksplorasi mandiri ini itu mencari pembahasan sendiri. Bagaimana siswa itu tidak hanya belajar dari apa yang telah guru jelaskan atau guru berikan, tetapi juga mencari pembahasan-pembahasan yang lain untuk memperluas wawasannya. Nah, seperti yang telah kita praktekkan dalam perkuliahan, itu kan kita mempunyai tugas kuliah, tugas kelompok. Nah, itu kan kita mencari sendiri pembahasannya, teori-teorinya, dari mana dasarnya. Nah, seperti ketika kita mencari di Google Scholar, membaca di Ipusnas, ataupun meminjam buku ke perpustakaan. Nah, itu kan adalah contoh bagaimana siswa itu bisa eksplorasi mandiri, mencari pembahasan yang lebih luas lagi. Dan juga ada refleksi diri. Nah, dalam penerapan teori konstruktivisme ini kan tujuannya itu siswa bisa memahami apa yang telah ia cari, apa yang ia pelajari selama ini. Jadi refleksi diri ini sebagai hasil bagaimana siswa itu dalam proses pembelajaran, apa yang telah ia peroleh, apa saja yang ia peroleh, dan bagaimana penerapan dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana penerapan terhadap dirinya sendiri. Nah, itu bisa dilakukan dengan eksplorasi diri, refleksi diri. Jadi bisa menemukan ataupun terlihat secara jelas apa yang telah ia peroleh, bagaimana ia bisa menerapkan dengan langsung dari pembahasan dan teori yang telah ia dapatkan. Nah, jadi itu saja peran siswa dalam penerapan teori konstruktivisme ini. Jadi sebenarnya banyak peran siswa dalam teori ini. Kan siswa itu adalah objek utama dalam proses pembelajaran. Apalagi dalam teori konstruktivisme ini, siswa itu dipancing untuk berpikir kritis, untuk mengetahui lebih luas lagi. Jadi belajar itu kan tidak ada habisnya sebenarnya.
Selanjutnya ialah metode pembelajaran konstruktivisme dalam pendidikan Islam. Nah, salah satunya itu bisa dilakukan dengan diskusi sokratik. Diskusi ini itu tentang tanya jawab, supaya siswa itu bisa lebih memahami secara mendalam apa yang telah mereka diskusikan. Dan juga ada studi kasus keislaman. Nah, itu bisa menganalisis masalah-masalah yang terjadi, disesuaikan dengan lingkungan gitu. Jadi bisa menggali lebih dalam lagi pemahaman yang telah diperoleh. Dan juga ada pembelajaran berbasis proyek. Nah, ini seperti menerapkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam lingkup pembelajaran atau di dalam kelas, dan juga ada kegiatan sosial terhadap nilai keislaman. Nah, itu bisa dilakukan secara aktif. Kan siswa itu bisa merasa ikut andil dalam proses pembelajaran. Jadi bisa lebih memahami apa yang telah ia pelajari. Dan juga ada simulasi dan role play. Simulasi role play ini adalah metode pembelajaran bagaimana siswa itu memerankan karakter dan situasi tertentu sebagai pengalaman diri sendiri, dan sehingga mereka itu bisa mengasah keterampilan dan memahami berbagai perspektif dalam permasalahan yang kompleks. Nah, itu saja peran dan metode penerapan teori konstruktivisme. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri ketiga. Baik, di sini saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya. Dan di sini ada studi kasus penerapan konstruktivisme dalam pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Pertama, pendekatan kontekstual, di mana siswa tidak hanya menghafal ayat-ayat Al-Quran dan Hadis, tetapi juga memahami konteks historis dan sosialnya. Mereka didorong untuk mencari relevansi ajaran tersebut dalam kehidupan modern. Yang kedua, tafsir kolaboratif, mengadakan kelompok studi di mana siswa secara kolektif menafsirkan ayat-ayat Al-Quran atau hadis berbagai perspektif dan membangun pemahaman bersama. Berikutnya adalah proyek refleksi. Siswa membangun jurnal reflektif atau presentasi tentang bagaimana ajaran Al-Quran dan hadis memengaruhi pandangan dunia dan tindakan mereka. Slide berikutnya adalah solusi dalam mengimplementasikan. Pertama, keterbatasan waktu. Pembelajaran konstruktivis memerlukan lebih banyak waktu. Solusi, integrasi dalam kurikulum yang ada, fokus pada proyek inti. Kedua, pelatihan guru. Guru membutuhkan pelatihan untuk beralih dari model tradisional. Solusi, lokakarya, pendamping, dan pengembangan profesional berkelanjutan. Berikutnya adalah penilaian yang sesuai. Menilai pemahaman konstruktif lebih kompleks. Solusi gunakan penilaian autentik, portfolio, dan rubrik historis. Yang terakhir adalah dukungan orang tua. Perlu edukasi kepada orang tua tentang manfaat pendekatan ini. Dan solusi, komunikasi aktif, seminar, dan demonstrasi. Yang terakhir adalah kesimpulan dan rekomendasi untuk pendidikan Islam modern. Penerapan teori belajar konstruktivisme dalam pendidikan Islam berpotensi besar untuk menciptakan generasi muslim yang tidak hanya berpengetahuan tetapi juga kritis, reflektif, dan siap menghadapi tantangan zaman. Mendorong inovasi kurikulum, memasukkan metodologi konstruktivis secara eksplisit dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Yang kedua, investasi dalam pengembangan guru, melatih guru secara ekstensif dalam strategi pengajaran konstruktivis dan pembimbingan spiritual. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar dinamis, membangun ruang kelas yang mendukung eksplorasi, kolaborasi, dan dialog. Yang terakhir,
terakhir, fokus dalam pembelajaran bermakna, menghubungkan ajaran Islam dengan kehidupan secara menghubungkan ajaran Islam dengan kehidupan sehari-hari dan tantangan kontemporer siswa. Baik, hanya ini yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.